Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah. Bismillahil awal qabla kullil awal, bismillahil akhir ba'da kullil akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, dalam pasal ini an-najasatu, macam-macam najis, ya. Jenis-jenis najis itu salasun, ada 3. Mughallazatun, yang pertama najis mughallazoh yang sangat berat, ya. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah, itu yang ringan. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassitoh, itu yang pertengahan. Jadi ada 3 kategori najis. Ada mughallazoh, ada mukhaffafah, ada mutawassitoh. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ya. Al-mughallazu, yang disebut dengan najis mughallazoh itu adalah najasatul kalbi, najisnya seekor anjing, wal khinziri, dan seekor babi. Nah, itu mah sudah dari sanaknya. Seekor anjing dan seekor babi secara zatiah itu najis. Makanya mohon maaf, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak bisa memperjualbelikan seekor anjing atau babi, karena itu barang najis. Tapi diperkenankan memperjualbelikan bukan zatiah anjingnya, tapi manfaat atau kegunaannya. Jadi tong niat beli anjingna, beli naonana, beli guna tina naonana, tina anjingna, kenaon gunana? Satu, untuk menjaga rumah biasanya. Yang kedua, untuk berburu. Berburu moros sekarang sudah, ya. Termasuk, mohon maaf, karena seekor anjing itu kan hewan yang luar biasa, biasanya juga digunakan sebagai pelacak. Makanya ada istilah anjing pelacak, karena penciumannya itu luar biasa cepat, ya. Paham? Nah, itu dari mughallazoh, ya. Jadi seekor anjing dan seekor babi mah atau bagongnya itu sudah apa? Pasti najis mughallazoh, ya. Wa fari ahadihima, termasuk cabang atau anak pinak daripada anjing dan babi itu. Pak, ini berkumpul tina hewan seekor anjing dan seekor babi, kemudian misalkan melakukan hubungan suami istri namanya. Hubungan hewan. Siapa yang hamilnya? Seekor babinya, Pak. Siapa yang menghamilinya? Seekor anjing. Omo itu mana najis banget sih katanya. Ya, Pak. Termasuk menurut sebagian ulama, ada ini yang hamilnya seekor anjing, tapi dihamilinya oleh seekor domba. Maka anak nanti naon domba, anggar we najis mughallazohnya. Lamun diyakini eta anak-anak naon mah, anak anjing mah. Paham? Untuk kudunya. Ya, jelas? Nah, wal mukhaffafatu, yang kedua ada najis mukhaffafah, yang enteng, yang ringan. Apa najis mukhaffafah itu contohnya? Baulus sobiyi, air kencingnya anak laki-laki. Awas, perempuan maaf tidak. Allazi lam yut'am, yang belum dikasih makan. Ghairul labani, kecuali ASI, air susu ibu. Ya. Berarti
satu, anaknya anak laki-laki. Yang kedua, dikasih makannya hanya ASI. Walam yablugh al-haulaini, dan belum sampai 2 tahun. Itu khusus untuk laki-laki aja ya. Atau perempuan kenapa tidak dimasukkan? Mungkin ada sesuatu yang beda kayaknya ya. Paham? Jadi syaratnya SOPA itu satu, air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya. Yang ketiga, belum sampai usia 2 tahun. Pak, ini baru 6 bulan tapi sudah dikasih makan minuman selain ASI. Nah, berarti itu sudah tidak apa lagi? Tidak steril lagi. Berarti bukan mukhafafah lagi, tapi termasuk ke dalam mutawassithah. Mohon maaf ya, nanti beda cara membersihkannya. Paham? Wal mutawassithatu, dan najis mutawassithah yang pertengahan, sairun najasati, yaitu najis yang selainnya, selain daripada najis mughallaza dan najis mukhafafah. Paham? Berarti selain dari seekor anjing, seekor babi dan cabangnya, dan juga selain air kencing laki-laki yang hanya minum ASI dan belum sampai usia 2 tahun. Nah, itu selain daripada itu disebutnya najis mutawassithah. Paham? Nah, al-mughallazatu, adapun najis mughallazah, taturu bisa menjadi suci, bisa berigosalatin dengan 7 kali basuhan. Awas ya, 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan zatiyah najisnya. Ihdahunna biturobin, salah satu daripada 7 kali yang tadi itu menggunakan tanah. Jadi tahapan pertama diletak anjing ya. Dasar si anjing. Letak air. Nah, bersihanlah najisnya. Bagusnya setelah itu siapkan tanah. Nah, bersihan. Terus setelah itu basuh 7 kali. Paham? Biasanya masuk pakai letak ya. Kamu makan hajar deh. Terkena anjing, terkena babi main letak di sawah. Paham? Itu cara membersihkan najis mughallazah. Jadi yang pertama hilangkan dulu najisnya, yang kedua dibasuh 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah, ya. Wal mukhafafatu, dan najis mukhafafah taturu bisa menjadi suci itu birosil ma'i, dengan cara mempercikan air alaiha, ke dalam najis tersebut, ma'al ghalabati, disertai dengan sekiranya semuanya terpercik oleh air, wa izalati ainiha, dan najis ainiyahnya hilang. Ya, paham? Itu najis mukhafafah. Jadi asal ya kapipisan korok itu tadi, laki-laki belum 2 tahun belum dikasih makan minum kecuali ASI. Kanaonan kaca pipisan leungit kan cai pipisna ku tisu atau akulah kepretan ku cai selesai. Ya. Itu secara hukum. Apa dimana langsung dibersihkan itu ya, supaya yakin bersihnya kena naon. Kalaupun demikian tidak menjadi masalah. Khusus air kencing laki, perempuan tidak ya. Nah, yang ketiga, wal mutawassithah, dan najis mutawassithah tanqasimu ala qismaini, terbagi ke dalam 2 bagian. Nah, najis mutawassithah itu ada 2. Yang pertama ainiyatin, ada najis mutawassithah ainiyah, wa hukmiyatin, dan najis mutawassithah hukmiyah. Ya. Al-ainiyatu, adapun yang disebut dengan najis mutawassithah ainiyah,
allati laha launun warihun wa ta'mun. Yang disebut dengan najis ainiyah adalah najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Itu najis ainiyah. Air teh kotok air rupaan teh coklat teh bau warna ya. Kan selalu terkenal di dalam hati kalian ya. Kalau teh apa? Kalau cinta sudah melekat, teh kotok teh rasa coklat. Itu warnanya ada? Ada. Termasuk baunya ada tidak? Ada. Disebut teh kotok dia. Wah, nyaan baik berarti kotok. Aku udah ketinggali sebenarnya mau dia mananya. Sama modus saya banget. Termasuk watomun ada rasanya. Tengok maras. Cobaan lah, misalkan asin kenapa? Amis udah pahit, pengalaman dan namanya. Ya, jadi kalau yang ada rasanya, ada warnanya, ada rupanya, ya, terus ada apa lagi? Ada baunya, itu najis ainiyah namanya. Paham? Fala budda, maka cara membersihkannya harus min izalati launiha wariha wa tomiha, hilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Air kotok dina kerami bersihan. Hiji bersihan misalkan lap, tapi nu kira-kira mau dipakai deui. Lap cokot teh kotokna langsung buang. Ya, paham? Aya keneh sesana gosok deui. Tidak boleh bersisa. Paham? Nah, termasuk Pak di aman teh aya keneh bauna tuluy kumaha deui. Pak, cenah itu teh saya tapi dirasaan aya keneh. Berarti harus terus dibasuh sehingga warnanya, baunya dan rasanya hilang. Tapi asal dirasaan dah. Gimana? Dalam artian seperti itu ya, paham? Itu najis ainiyah. Ya. Termasuk air pipis. Nah, itu harus hati-hati ya. Itu air pipis najis apa? Najis mutawassithah. Ainiyah termasuknya ya yang jelas ketinggalan kan? Pokoknya pipis na online tuh ketinggalan. Nah, wal hukmiyatu ada juga najis hukmiyah yang mutawassithah itu ya. Allati la launa, yang tidak ada warnanya, wala riha, tidak ada baunya, wala to'ma, tidak ada rasanya. Ima warnana eueuh, bauna eueuh, rasana oge eueuh. Nah, bagaimana? Yakfi, cukup ka bagimu jarul ma'i alaiha, yaitu mengalirkan air kepada najis tersebut. Ya, kocorannya itu cair beres. Kira kebersihan naon itu? Sok. Warnana eueuh, bauna eueuh, rasana rek naon cukup kocoran cair. Paham? Makanya harus hati-hati. Satu, mohon maaf, apabila punya kandang ayam, ya, kudu pakai baju khusus. Itu lagi maraban ayam, kan minimal beredar kabauan. Itu tidak boleh pakai sholat. Atau kamu membakar sampah yang sampahnya ada najisnya. Kalau misalkan itu ada angin kemudian mengembuskan ke pakaian kamu yang lagi jemur misalkan, kalau tahu itu sampah ada najisnya, maka pakaiannya tidak boleh dipakai ibadah. Berarti terkena oleh bau najis yang dibakar yang tadi. Paham? Aku udah nggak bakar najisnya, nggak bakar halal we, ulah kebayaan. Laliwat sareng naon biasa Pak, kepala kami. Waduh. Itu mah udah diharamkan oleh Allah ya. Yakin
tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali di dalam hal tersebut banyak hal yang merugikan kepada kita. Sudah aja sari yang halal juga banyak, ya, kepala kambing kan, kepala sapi, kerbau itu sekitar tuh hulu ayam. Termasuk harus Anda perhatikan ya, tidak boleh memakai pakaian termasuk celana dalam yang sekiranya terkena oleh najis. Maka mun pipis teh, mun BAB bersucinya harus betul. Lah asal itu segayung mas, ini tidak boleh ya, paham? Dulu sing bersih supaya apa? Tidak kena terhadap pakaian dalam kamu. Kalau kena, kalau dipakai sholat berarti sholatnya tidak sah karena membawa najis. Makanya hati-hati perempuan, tidak boleh pipis berdiri ya. Jangankan perempuan, laki-laki pun tidak boleh. Iya, sebetulnya jongkok laki-laki juga. Tapi kenapa Pak di WC itu ada dengan disediakan tempat untuk pipis berdiri? Itu ketentuan. Kalau tidak dibuatkan seperti itu, jadi temuan dan bisa didenda sekolah. Maka buat aja. Tapi kita tidak usah gunakan, itu perlu dibuat. Kamu usah protes, yang protes nyari dipakai dikira. Sebenarnya hati, sikanunya protes pangolana, dipakainya pangolana. Tidak usah kan ada lah, ya. Kalau WC yang baru kan itu semuanya ada. WC-nya 2 kalau tidak salah ya. Sebelah itu kan 2 jadi 4. Termasuk buat cuci tangan juga ada 2. Kayak kacaan kan? Ya, beli kaca. Si kurang barodas, duluan itu insya Allah barodas. Ya. Kalau yang ada tempat pipis yang suka buat kencingnya, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kenapa tuh Pak? Dibuatkan dan nama hiburan atau variasi kehidupan. Padahal mohon maaf ya, jangankan pipis, sebetulnya wudhu pun itu sunatnya duduk. Tapi di rumah dekat tempat duduk teh tempat dudukan. So, mungkin kalian pernah menemukan tempat yang lain. Nah, tempat duduk tempat dudukan, tapi memang di rumah bari naon? Duduk. Ya, kalau kita kan nggak musim berdiri. So, berdiri kan rawan terkena oleh air kencing. Kalau laki-laki, kalau perempuan wah ngomong perempuan habis berdiri wah bahaya.